adanya Allah dan para wali kecuali Allah. Kenapa saya berani ngambil judul ini? Tidak bisa hanya sekedar menyampaikan sebatas pengetahuan, tapi harus mengalami dari perjalanan ritual atau perjalanan siro itu sendiri. Mari kita buka. Ketika saya membaca ini, tentu saya akan ingat dengan ayat 61, ayat 2 dan 3. Silakan baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 61 ayat kedua. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman. Tentu sahabat Facebook ya, dari Sabang sampai Merauke orang beriman. Termasuk saya, termasuk orang yang beriman gitu loh. Terus, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? jadi jangan kamu ngomong doang tapi belum kamu kerjakan. Jangan kamu ceramah sana sini, cerita sana sini tentang hal itu tapi kamu tidak mengalami. Itu dongeng namanya. Terus, Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. jadi artinya ketika saya ketika saya malam hari ini mengisi, bukan sekedar ngomong doang. Hanya saya mengalami, walaupun mengalami yang saya ceritakan dari kitab ini gitu loh. Maka malam hari ini yuk simak baik-baik. Mungkin semoga dengan pengetahuan yang dalam kitab ini saya akan dekatkan dengan Al-Quran, bahwa apa yang saya pelajari Quran, perjalanan Al-Quran saya dalam menjalani Al-Quran selama hampir 12 tahun ya, yang saya jalani dan saya praktekkan, saya memahami kitab ini. Tertarik dengan judul ini karena saya menjalani dari perjalanan ini. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya Allah dan para wali kecuali Allah. Subhana man la yaj'alu dalilan ala awliyaihi illa min haitsu dalil alaihi walam yuwassilu ilaihim man arada an yuwassilahu ilaihi. Maha suci Allah yang tidak membuat penandaan atas para walinya kecuali dengan penandaan atas dirinya. Dia yang tidak akan mempertemukan dengan mereka kecuali orang yang dikehendaki untuk sampai kepadanya. Maha suci Allah yang sengaja menjadi penanda dirinya sebagai penanda para walinya. Sulit bagi kita mengenali seorang wali sebagaimana sulitnya mengenali Allah, karena Allah terhijab atau tertutup dengan alam semesta. Jalan untuk sampai kepadanya dan mengenalinya merupakan perkara yang amat sulit. Jika hijab tersebut terbuka di hadapan seorang, tentu itu adalah karunia yang besar, anugerah yang agung yang harus disyukurinya. Demikian pula seorang wali yang terhalang oleh tebalnya ciptaan-ciptaannya lahir, makanan dan minuman yang dikonsumsi, dan ciptaan lahir, makanan dan minuman, perbuatan manusiawi lainnya, sehingga untuk mengenali pun perkara yang sulit. Jika seorang bisa mengenali seorang wali, berarti ia telah mendapatkan anugerah dan karunia yang besar yang harus disyukuri. Kesimpulannya, mendapat makrifat atau mengenali Allah secara khusus adalah bentuk perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, bukan karena permohonan atau karena sebab tertentu. Demikian pula mengenali seorang wali, bahkan mengenali seorang wali itu lebih sulit daripada mengenali Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dikenalkan dengan kesempurnaan dan keindahannya. Sementara seorang wali sama dengan kita, ia bisa makan dan bisa minum serta melakukan aktivitas manusia biasa seperti kita. Jika Allah ingin mengenalkanmu dengan seorang walinya agar kau mendapatkan manfaat dirinya, dia akan menutupi wujudnya kemanusiaannya dan memperlihatkan kepadamu wujud keistimewaannya. Tak ada yang dapat mengenali para wali atau mengenali wali atau berkumpul bersama mereka kecuali yang dikehendaki Allah untuk sampai kepadanya
karena mereka adalah para kekasihnya Allah. Dan Allah akan cemburu jika mereka dikerumuni manusia. Barang siapa yang akan dikenalkan Allah kepadanya, maka Allah akan menghimpunnya dengan mereka dalam sebuah persahabatan yang khusus. Para wali ini ada dua kelompok. Kelompok pertama yang terlihat dari mata orang awam dan orang khusus. Kelompok yang kedua, ia hanya terlihat dari mata orang khusus. Di samping itu, ada juga hamba-hamba Allah yang tak seorang pun makhluknya mampu melihat mereka. Bahkan para malaikat pun yang bertugas untuk menyambut nyawanya, sekalipun ia mencabut nyawa mereka adalah hanya Allah langsung. Dan badannya mereka tak sedikit pun tersentuh oleh debu. Ulasan dari Syekh Abdul Asyakir. Ini dalam kitab Al-Hikam, karangan seorang tasawuf sufi namanya Ibnu Athaillah Askandari. Kenapa saya mengambil tema ini sebenarnya? Ya kan, saya mencoba untuk mengenalkan ini lewat pendekatan ayat-ayat Al-Quran dengan metode tafsir maudhu'i atau tematik. Ketika saya mengenalkan ini, mengenalkan tema ini, saya harus mengalami dulu. Tidak akan bisa saya nyampaikan ini kalau tidak pengalaman. Oke, dari mana judul ini ada? Mungkin dalam bentuk kitab hikam. Seorang sufi namanya Ibnu Athaillah Askandari menceritakan pengalaman spiritualnya. Tentu seorang tasawuf ini mengenal Quran dulu, terus kemudian ditulis dalam bentuk buku. Sekarang saya menceritakan dalam bentuk Al-Qur'annya, pengalaman spiritual. Wali atau Allah yang gaib itu tidak bisa diperlihatkan kepada siapapun kecuali dalam kehendak Allah atau keinginan Allah, seperti itu. Dari mana Allah mengatakan ini, tema ini? Dari surat 72 ayat 26 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 72 Al-Jin ayat 26. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Waliullah itu gaib. Allah pun juga gaib, atau bahasa yang kemarin disebut batin. Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Allah itu zahir, Allah itu batin. Tapi Allah, kenapa kita belum ketemu Allah? Karena Allah zat. Allah menutup diri pada ciptaan-ciptaannya. Kalau kita melihat alam semesta ini jadi sendiri, itu bohong. Karena alam semesta ini ada yang kita lihat indah ini karena ada yang mengadakan. Diri kita ada karena ada yang mengadakan. Meja ini yang kita di depan ini itu ada yang mengadakan, namanya tukang meja. Tapi kita tidak tahu siapa yang membuat meja, tapi yang membuatnya ada. Masa alam semesta ini yang begitu indah, kalau kita lihat lautan, pergunungan, ya kan, di alam semesta ini yang begitu indah kita lihat gitu ya. Masa muncul-muncul aja? Enggak. Tapi artinya Allah yang mengadakan. Manusia itu ada bermacam-macam bentuk. Kalau kita ngagumin perempuan cantik benar, sebenarnya yang cantik itu Allah. Ya kan? Kalau perempuan mengatakan, laki-laki itu ganteng banget, sebenarnya Allah tersinggung. Ya kan? Yang ganteng itu Allah. Yang ganteng itu Allah. Karena ganteng itu Allah yang mengadakan. Nah, kenapa? Karena yang ganteng tadi itu bisa panah atau mulai lama-kelamaan mulai keriput. Nah, wali itu ada, ya kan? Allah itu, kenapa hari ini kita tidak bisa melihat Allah? Karena Allah terhijab dengan kita. Karena Allah menutupi hijabannya dengan alam semesta atau ciptaan-ciptaannya, termasuk diri kita. Nah, begitu juga wali. Wali ini lebih sulit kita mengenalinya. Kenapa? Karena waliullah itu sendiri dia bercampur
bersama dengan manusia. Dia makan seperti biasa, dia minum, dia beraktivitas sehari-hari. Tapi dirinya adalah wali. Ya, nggak ada wali ngaku-ngaku nggak, ya kan? Nah, maka wali sendiri itu ada dua. Ada wali itu ada dua kelompok. Satu kelompok yang bisa dikenali oleh orang awam, satu tidak dikenali oleh orang awam dan orang khusus. Yang kedua, kelompok wali yang kedua hanya dikenalkan kepada orang khusus. Wali ini adalah kekasihnya Allah, ya kan? Kekasihnya Allah. Nah, untuk Allah perlihatkan ini si wali tadi atau Allah sendiri, kecuali Allah sendiri memperlihatkannya. Ini loh wali. Seperti nah, tentu Allah memperlihatkan wali ini tentu kepada orang-orang yang dikehendakinya, orang yang dikeinginannya sebagai kasih sayangnya, ya kan? Tentu ketika manusia hari ini, sahabat Facebook ya dimanapun dilihatkan sesuatu kewalian seorang diperlihatkan dengan tanda-tandanya itu yang diceritakan nanti di dalam kitab sendiri atau dalam Al-Quran, maka kita harus banyak bersyukur. Nah, apalagi kalau kita ketemu aulia, waliullah, orang yang khusus gitu ya, yang kedua, yang malaikat pun tidak bisa nyabut dia kecuali Allah sendiri. Ada manusia wali yang paling khusus, dia kekasihnya Allah, tidak bisa mencabut nyawanya kecuali Allah sendiri yang menyabut nyawanya. Malaikat menyabutnya nggak bisa nyabut dia, itu Allah sendiri yang nyabutnya, ya. Nah, kenapa ada tema ini dalam kitab Hikam gitu kan, ya kan? Ini adalah perjalanan seorang Ibnu Athaillah, dan perjalanannya dituangkan dalam buku Al-Hikam, Hikmah gitu kan. Tapi saya mencoba untuk mendekatkan dengan Al-Quran. Allah mengatakan dalam judul ini 7226-28, coba buka. Bismillahirrahmanirrahim, surat 72 ayat 26. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Gaib itu yang tidak tampak, tidak diperlihatkan, gaib. Sesuatu besok itu gaib. Terus maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Tidak akan diperlihatkan satupun gaib kepada siapapun. Terus kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Berarti ada orang yang diperlihatkan kecuali orang-orang Rasul atau utusan yang memang orang-orang yang dipilih oleh Allah, disebut Rasul. Terus maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Terus supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Jadi Rasul itu, ya kan, Rasul itu sebenarnya wali ya. Rasul itu ilmunya seperti itu aja, tapi karena dia di dalam pemeliharaan Allah dan Allah bersama dalam dirinya, orang pilihan Allah, kekasihnya Allah, tentu akan memperlihatkan ilmunya lebih dari situ gitu, lebih apa yang ada padanya. Terus dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Jadi artinya bahasanya ada Rasul itu bahasa Indonesianya utusan. Maka Rasul itu nggak sembarangan. Nah, hari ini Indonesia ada yang mengaku dirinya Rasul gitu kan, yang tahu manusia itu bahwa dia utusan atau Rasul, ya kan, seperti itu. Hanya Allah sendiri, karena Rasul sendiri ada dua. Surat 6 Al-An'am ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim, surat 6 Al-An'am ayat 130. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu Rasul-Rasul dari golongan kamu sendiri? Berarti Rasul itu ada dua, ada golongan jin dan ada golongan manusia, ya kan? Berarti Rasul golongan jin itu ada, golongan manusia ada. Jadi kalau ada bahasa Rasul itu nggak usah kaget, sahabat Facebook, karena Rasul terbagi dua, ada golongan jin, ada golongan manusia. Golongan jin, golongan manusia, dia nyampaikan ayat juga. Terus lanjutkan. Yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku. Jadi jin juga, Rasul kalangan jin juga nyampaikan ayat-ayat juga, dan golongan manusia juga nyampaikan ayat-ayat juga, ya kan? Sama-sama ayat-ayat Allah gitu kan, seperti itu. Nah, pertanyaannya, yang tahu kerasulan itu bukan pengakuan, tapi Allah yang memilihnya, ya kan? Surat 22 Al-Had ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim, surat 22 ayat 75. Allah memilih utusan-utusannya
dari malaikat dan dari manusia. Allah yastafi minal malaikati rasulan wa minan nas. Allah memilih utusan-utusannya atau rasul-rasulnya dari malaikat dan manusia. Artinya yang tahu manusia itu kerasulan atau kewalian hanya Allah. Tidak semua klaim dirinya rasul. Tapi kita akan diberitahu oleh Allah manusia kewalian atau kerasulan itu dia tahu di dalam Al-Quran. Tentu Al-Quran akan buka kewalian. Nah, yang tahu wali itu dalam satu hadis mengatakan yang tahu wali hanyalah wali. Ya, arafal wali wal wali, ya kan? Yang mengetahui ada wali itu hanya orang wali, ya kan? Tapi di dalam Al-Quran, ya kan, di dalam Al-Quran tidak ada yang mengetahui. Tidak ada mengetahui wali kecuali Allah sendiri. Nah, yang tahu kewalian itu seorang karena wali ini adalah bentuknya juga manusia. Dia makan, dia minum, dia beraktivitas sehari-hari. Nah, wali juga terpecah bagi dua gitu kan dalam kitab Hikam ini. Ada orang awam mengenal dan orang khusus juga mengenal. Ada wali yang kelompok dua yang hanya orang khusus, ya, dan itu mengenal dia gitu kan. Dan ketika mengenal dia orang khusus tadi, wali khusus tadi, ya untuk sesuatu, ya kan, seperti itu. Nah, tentu dalam Al-Quran ketika bicara kitab Hikam, tentu maroji kitab Hikam ini ditulis oleh perjalanan spiritualnya Ibnu Athaillah Askandari, ditulis dalam buku ini di halaman di bab pertama, bab kedua, kitab kedua dari kitab Hikam. Dalam perjalanan ini, ya kan, ditulis sampai hari ini ada kitabnya. Tapi sebenarnya perjalanannya adalah perjalanan dalam konteks Quran, karena Quran ini sebagai sumber atau kitab Quran ini sebagai mengedit, benar nggak judul ini? Nah, saya mencoba untuk menjelaskan Al-Quran bahwa apa yang dinyatakan ini benar dalam Quran gitu loh. Nah, waliullah itu, ya kan, waliullah itu ada dalam Quran, ya kan. Nah, ciri pertama waliullah itu dia makan dan minum dari aktivitas. Itu makan dan minum. Mungkin bersama kita nggak kenal. Iya. Orang mengatakan hari ini Gus Dur itu sebagai wali setelah dia nggak ada. Setelah dia meninggal gitu kan. Banyak kejadian-kejadian kalau kita baca YouTube-nya para sahabat-sahabat Gus Dur kayak Gus Mus, kayak Habib Lutfi, bahwa Gus Dur itu wali, tapi kan berani ngomongnya itu Gus Dur. Nah, kenapa kita harus mengenal Gus Dur itu sebagai hari ini mengenal dia wali setelah dia tidak ada gitu, ya kan? Kenapa hari ini mengenal seperti itu? Karena kita mengenal dia itu setelah mati gitu. Ya, kenapa nggak waktu hidup, ya kan? Atau ada sebagian para kiai, ulama-ulama mengetahui tentang Gus Dur itu semasa masih kecil sampai dia dewasa, sampai dia kiai, tapi dia hanya mengatakan Gus Dur ini wali. Nah, itu seperti itu. Nah, kiai-kiai sepuh, tapi kiai-kiai sepuh ya ada kiai-kiai yang hari ini nggak tahu, tapi ternyata benar. Nah, kita harus mengenal wali, karena wali itu di tengah kita, makan juga, dia minum juga, beraktivitas sehari-hari. Bahkan dia, ketika kita mengenal dia ada satu pengenalan keistimewaan dia. Contoh gini, kita ada satu omong Gus Dur, nanti setelah lagi saya jadi presiden. Orang nggak percaya, gila itu ngomong, ya kan? Ternyata benar dia presiden, ya kan? Ya kan? Terus omongannya nggak aneh gitu, seperti itu. Jadi nggak masuk di akal, tapi terbukti. Ya. Nanti ada seperti ini. Nah, itu omongan Gus Dur mulai dicari oleh orang seperti itu. Nah, artinya orang mengatakan Gus Dur wali itu setelah mati. Tapi waktu dia hidup ngomong ngawur itu nggak ada yang percaya. Atau teman-teman yang terdekatnya ketika perjalanan habis minyak, kok jaraknya jauh, ternyata jaraknya jauh, kok minyaknya sudah habis, tapi dia masih berjalan. Nah, itu satu. Tapi kita enggak. Makanya wali itu menunjukkan keistimewaannya, dia tetap makan dan minum, kelihatan walinya seperti itu. Nah, ada wali yang khusus seperti itu yang menolnya. Maka
yang mengenal wali itu hanya wali, kata dalam pepatah, man arafal wali wal wali, gitu kan, mengetahui wali. Nah, saya mencoba sahabat-sahabat Facebook ya mengenalkan wali melewati Al-Quran. Semoga di sekitar kita atau orang terdekat kita atau siapapun, kita selama ini berkumpul dengan wali tapi kita nggak kenal dengan dia. Nah, salah satu ciri wali di dalam Al-Quran, ya kan, surat 10 Yunus ayat 62. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10 Yunus ayat 62. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini ciri pertama, seorang wali itu dibuka oleh Allah. Alan inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri wali itu tidak ada rasa khauf. Khauf itu ketakutan, alaihim wa la yahzan, tidak ada kesedihan. Jadi wali itu ketika dia turun dari presiden, dia nggak sedih ya, malah ketawa, ya kan? Terus wali itu tidak ada rasa takut. Oh, kalau ada orang takut takut bahwa jabatannya hilang, itu bukan wali. Atau seorang kiai takut karena hujatan, itu bukan wali. Ya, bukan wali. Karena wali itu cirinya aulia Allah itu la khaufun wa la yahzanun. Tidak ada rasa khawatir besok mau makan apa gitu loh. Anak saya kayak mana gitu kan, atau rasa khawatir. Nah, itu bukan wali. Jadi kalau kita lihat di sekitar kita ada orang-orang yang tidak rasa tahu khauf, tidak rasa khawatir mau makan apa, terus hidup kayak mana, ya enggak. Atau dia tidak ada kesedihan dalam dirinya, dia happy terus bahagia terus, ya kan. Wah, ada uang nggak ada uang dia ada gitu. Nah, itu satu, cirinya dua. Ciri tadi satu la khaufun walahum yahzanun. Ciri aulianya Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Coba baca lagi. Ini cirinya aulia. Ya kan? Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi kalau ada kiai atau ulama atau habaib masih takut dengan dia jabatannya atau ikhtiramnya atau hilang jamaahnya, itu bukan wali. Jadi wali itu tidak berpikir jamaah atau mengatakan dirinya benar, enggak. Dia kebenaran, dia menyampaikan sebuah kebenaran, orang mau percaya mau enggak ada urusan, ya kan? Atau dengan dunia ini hanya sekedar main-main, ya kan? Dan dia tidak ada rasa khauf lihat. Kenapa? Tidak ada khawatir bersedih hati. Ya, berarti orang waliullah ini cirinya tadi tidak ada rasa khauf alaihim, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa ketakutan dan tidak rasa bersedih. Itu cirinya dua tuh. Nah, kenapa? Karena manusia wali ini tidak ada keinginan kecuali keinginan Allah. Karena sifat normatif manusia itu masih ada keinginan. 70 ayat 19. 70 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 70 ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Ini kalau manusia biasa. Kalau manusia bersifat berkeluh kesah, ya kan? Innahu insanu khulqin kholiqon haluan, masih ada kekhawatiran dan kikir, itu bukan wali. Kebalikannya, dia manusia biasa. Jadi kalau ada manusia itu bersifat, sesungguhnya manusia itu diciptakan haluan, masih ada haluan, bersifat keluh kesah atau kikir, dia bukan wali, ya kan? Karena wali tadi apa? Tidak rasa khauf wala yahzanun. Karena semua kembali kepada Allah. Tapi kalau ada manusia diciptakan oleh Allah bersifat keluh kesah. Lanjutkan. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Nah, ketika manusia itu diciptakan berkeluh kesah, ketika dia ketimpa musibah atau dia akan berkeluh kesah, atau dia punya keinginan, ketika keinginan tidak sampai dia mengeluh. Atau irodanya keinginan seperti ini, ternyata apa yang diinginannya nggak sampai, dia mengeluh, ya kan? Berkeluh kesah. Apalagi dia kena ujian, dia kena musibah, dia keluh kesah, banyaklah berkeluh kesahnya.
dengan Tuhan. Nah, waliullah itu dia malu berkeluh kesah dengan Tuhan. Sedih pun, khauf pun, wala yahzanun. Dia berkeluh kesah. Dia hanya bisa menahan dirinya, ya Allah. Ya kan? Rasa khaufnya hanya kepada Allah. Takut dengan Allah. Maka dia berkeluh kesah. Bagaimana ceritanya Muhammad? Nabi Muhammad ketika disebut Yaumul Marhamah, kesedihan yang sungguh luar biasa, sampai sahabatnya tidak mengenal dia. Tapi yang mengenal bahwa Rasulullah itu dalam kesedihan itu hanyalah Allah. Sampai Allah mengutus seorang Jibril beritahu si Muhammad. Ketika dia bersedih itu Nabi Muhammad itu diuji oleh Allah lewat Jibril. Ya Muhammad, apakah perlu gunung Uhud ini saya lemparkan kepada orang kafir yang selalu menghinamu? Apa jawaban? Tidak usah. Terus Jibril mengatakan lagi, apakah perlu gunung Uhud itu jadikan gunung emas untuk kau berjihad? Tidak perlu. Jadi apa yang ditakuti oleh Nabi Muhammad ketika itu? Sampaikan wahai Jibril kepada Allah, karena aku rasa takut apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang Allah pilih kepada saya untuk menjalankan risalahmu ini, aku tidak bisa tepati. Itulah rasa takutku. Maka disampaikan Jibril bahwa hambamu Muhammad, kekasihmu Muhammad, karena dia sedih itu karena dia takut janji-janjinya kepadamu, karena janji-janjinya kepadamu tidak saya tepatin karena tidak ada yang membantu perjuangan ini. Maka langsunglah wahai Jibril sampaikan Muhammad temukan dengan saya. Itu loh. Jadi yang mengetahui kesedihan para wali, ya, kekasihnya Allah tadi, aulia tadi, kekasihnya Allah tadi, itu dia bersedih, khawatir, yang tahu dia sendiri dan Allah mengetahuinya. Ya kan, disembunyikannya, maka dia tidak pernah berkeluh kesah, dia turutin semua, ya kan. Nah, la khaufun wala yahzanun. Sedangkan manusia dia ketika manusia itu diciptakan oleh Allah bersifat keluh kesah. Ketika apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, manusiawi, ya kan. Ketika keingin nggak sabar, dia berkeluh kesah. Terus tanyakan. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Jadi salah satu dia beriman, dia lupa kikir, manusiawi itu. Wali tidak pernah kikir, karena hidupnya dia hanya sebuah kecukupan, hanya membutuhkan untuk dia dan keluarga dia. Sisanya dia bagi-bagiin, ya kan, untuk perjuangan Allah, ya kan, semakin kecil. Jadi waliullah itu atau kekasihnya Allah itu tidak banyak, ya kan, hanya memenuhi kebutuhan. Kalau masih ada seorang ulama atau kiai atau habaib masih memperkaya diri, bukan wali, ya kan. Makanya contoh Gus Dur nggak punya apa-apa dia, jadi presiden nggak punya apa-apa, bahkan rumah pun yang ada hari ini itu karena diberikan, karena dia mantan presiden, itu pun dia nggak nikmatin, keluarganya yang nikmatin, ya kan. Jadi Gus Dur itu sampai di dompet pun nggak ada, bahkan dia punya uang 400 juta ditipu oleh temannya, diberi ke temannya, ditipu oleh temannya, baru dia tahu bahwa temannya nipu, dia biar saja. 400 juta itu. Cerita Gus Dur itu dipinjam duit di 400 juta, temannya nipu, dia tahu orang itu nipu, tapi tetap diberinya. Maka ketika cerita dia dengan Gusmus, ya kan, Gusmus, ya, kan teman dia itu Gusmus. Kalau ada orang, ya kan, datang kepadamu terus pinjam duit gitu ya, tapi nggak kembalikan lagi, terus orangnya nggak pernah bayar, setiap pinjam duit nggak bayar. Suatu ketika setahun kemudian dia datang ke rumahmu, Gus, terus pinjam duit lagi, lu beri enggak? Apa jawaban Gus? Ya enggak lah, dia sudah pinjam duit saya nggak pernah kembalikan, ya kan. Apa jawaban Gus? Kamu nggak tahu, mungkin setahun ini benar-benar dia pinjam duit butuh beneran. Ya, karena dia nipumu itu Allah yang suruh. Dan hari itu ketika dia nggak punya uang dan mau pinjam duit kamu, ya orang yang sama tadi, sebenarnya dia dikirim Allah untuk benar-benar minjam gitu kan. Ternyata kau tolak karena dia hobi nipu, ternyata memang dia membutuhkan. Nah, kata Gus Dur, kalau saya tak beri, saya tak berikan, ya kan, walaupun sekalipun dia nipu. Jangan-jangan dia sebagai pemuji kita dan nah, makanya Gus Dur, banyak orang mengatakan waliullah hari ini seorang presiden
setingkat manusia milenial modern ini hanya Bung Karno dan Gus Dur yang setingkat wali. Yang saya lihat ya, dalam fakta dan nyata. Nah, jadi ciri wali tadi tidak ada rasa khauf, rasa kekhawatiran mau jadi apa, mau apa gitu kan. Tidak ada juga khawatir, makan besok makan jadi apa, mau jadi apa, nggak ada. Karena waliullah itu kerjanya dengan Allah. Nah, ciri manusia tadi diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Ketika dapat musibah dia berkeluh kesah, ketika dapat nikmat kikir. Terus lanjutkan. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, mengerjakan sholat. Tapi ilal musallin, orang-orang yang sudah terhubung. Makanya wali nggak butuh sholat lagi, kata orang istilah. Oh, kenapa orang tukang sholat? Mungkin wali dia itu. Ya. Jadi wali itu nggak butuh sholat lagi, karena dia setiap nyutannya, setiap ucapannya, setiap geraknya adalah bersama Tuhan gitu loh. Ada istilah seperti itu. Ini ya kan. Nah, illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, kecuali orang yang musallin. Musallin itu musola, di dalam dirinya ada Allah gitu, seperti itu. Jadi nggak butuh lagi. Kalau kamu butuh ruku, butuh sujud, menyembah Allah, ya kan? Butuh menyebut. Nah, kalau waliullah nggak butuh lagi, ya kan? Duduk pun dia sedang bersama Allah. Tegak berdirinya bersama Allah. Maka ada istilah orang itu, ya kalau waliullah itu ya nggak sholat lagi ya nggak apa-apa gitu kan, seperti itu. Makanya ada cerita-cerita Gus Dur, Gus Ming yang kelihatan ada jamaah yang khusus maksud. Ini kok Gus Ming nggak pernah sholat gitu, Dur, ya kan? Kok si Gus Ming nggak pernah sholat? Bukan cerita itu saja, saya mengalami itu gitu loh. Ya. Melihat seorang ulama kiai yang setingkat nasional yang saya, ya kan? Maka saya nggak aneh, ya kan? Jadi kok kiai ini kok nggak sholat ya Zuhur, kok bahasa gitu? Ya nggak wali, ya kan? Dan tidak semua muridnya sebanyak itu tahu. Orang tahu dia sholat gitu, sembahyang gitu. Tapi sebenarnya dia akan memperlihatkan kewaliannya. Maka ciri wali tadi ya seperti misalnya kebiasaan orang makan, dia makan, minum. Nanti aktivitas yang akan diperlihatkan ke seorang dia nggak sholat. Dan kebanyakan orang sholat, ya kan? Ini kok kiai hebat ini. Tapi nggak sembahyang dia, nggak jumatan. Nah itu dia nunjukkan. Dan itu dah semua akan tahu. Dan untuk menyesatkan dia nggak ada bukti gitu, ya kan? Ciri wali tadi, ya kan? Maka kenapa? Karena dia sudah makom, sudah dapat illal musallin. Itu musallin. Musola itu tempat, tempat berhubungan. Jadi kalau kau pengen berhubungan dengan Allah, sholat, musola kan? Ya, nah, musola itu ada di diri dia. Jadi maka tolong wali doain, ya, wala ucapannya, maka buskan itu. Karena musola tempatnya, makanya. Salah satunya ciri musola ini ada di Ibrahim. Mari kita buka kata-kata Ibrahim itu. Surat 2 Al-Baqarah 124. Kata-kata musallin ya, musola. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Selanjutnya kan? Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Nah, tempat sholat. Jadi wa anna Ibrahim wa Ismail toharu Ismail wa tohiru nah ini wa ja'alna baitul samada linnas wa amanu takhadhu maqamu Ibrahim musalli wa ahdihi. Jadi kata-kata musola itu sudah ada zaman Ibrahim, musolli. Jadi Ibrahim itu makomnya disebut musolli. Maka hari ini orang ke tempat makomnya Ibrahim di Ka'bah itu untuk sembahyang di situ 2 rakaat. Musolli, dulu musola, tempat tapak tilasnya tempat Ibrahim. Maka disebut Hijil Ismail, ada Hijil Ibrahim, musola. Maka disunahkan sholat 2 rakaat. Musolli. Nah, Ibrahim nggak ada lagi.
Dulu kan Ibrahim itu. Ya. Nah, illal musallin. Jadi ada orang-orang yang makomnya sudah musallin. Dia enggak kelihatan kamu sembayang itu rukun enggak. Makanya ada cerita orang itu kalau wali enggak sholat lagi gitu. Karena musallin dia. Nah, seperti itu. Itu cerita-cerita di dalam kenyataan tapi dalam Quran ada. Nah, jadi waliullah itu cirinya la khaufun wala yahzanun. Kembali lagi surah 10 ayat 62. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, saya minta maaf lahir batin kalau aku agak membuka rahasia sedikit. Silakan dicari ciri-cirinya itu seperti itu. Mungkin guru kita, mungkin habaib kita, ya kan bisa dicek dengan Quran. Karena malam hari ini judulnya istimewa sebenarnya. Istimewa dalam kitab hikam ini tidak ada bukti yang menunjukkan adanya Allah dan para wali kecuali Allah. Maka saya tunjukkan dengan melalui wahyu ini. Jadi yang membuat judul ini pasti orang-orang ini adalah pernah perjalanan seperti ini dan menjalani seperti ini, dan perjalanan seperti ini ditulis dalam buku. Dan orang ini belum jadi buku ini, dia menjalani kehidupannya Al-Quran. Ya kan, Quran itu sebagai ya Ibnu Athaillah kan menguasai Al-Quran dan memahami Quran dalam kehidupan sufinya gitu, seperti itu. Para sufi itu melalui Al-Quran. Kita kembali ke awal surah 10 Yunus ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 10 Yunus ayat 62. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ciri wali itu tidak ada rasa khauf alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa itu. Kalau ada di sekitar kita para aulia, para kiai, para apapun, di dalam diri dia ada seperti itu, maka kelihatan dan tentu akan ditampakkannya keistimewaannya. Maka ada dua kelompok, ada wali, kelompok bisa dilihat oleh orang awam dan orang khusus juga, tapi Allah perlihatkan. Dan ketika diperlihatkan tentang wali itu pasti pun diberikan keistimewaannya, ya kan? Wah, seperti itu. Nah, ada kelompok dua, waliullah itu yang khusus bertemu dengan orang khusus. Bahkan orang ini pun, hamba Allah ini, ketika mati pun malaikat nggak bisa nyambut nyawanya, kecuali Allah sendiri. Bahkan diceritakan debu pun nggak bisa nyentuh dia, saking walinya. Maka ada cerita-cerita seperti itu. Ternyata mayitnya itu tidak menyentuh. Kapan gitu kan, bersih sama sekali. Kapannya aja bersih gitu. Seperti itu ciri-cirinya. Terus dari ciri waliullah itu dalam kehidupan di tengah masyarakat manusia, dia makan, minum, beraktivitas, tapi cirinya kelihatan dalam kehidupan tidak ada rasa khauf alaihim walahum yahzanun. Apa yang dilakukan oleh beliau ini para walinya? Lanjutkan 163 aja. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi ciri wali inilah khaufun yang cirinya orang yang beriman, ya kan? Allazina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ya. Wa kanu yattaqun, bukan ittaqullah ya baru merencana. Dirinya sudah mutakin gitu ya, udah takwa gitu kan, selalu dalam takwaan, beriman dan selalu bertakwa. Allazina amanu wa kanu, dia orang-orang yang beriman dalam dirinya, wa kanu kana yakunu yattaqun, dalam posisi takwa terus menerus, ya kan. Jadi orang ini ciri orang bertakwa, orang yang beriman, tentu berimannya bukan sekedar pengakuan. Kalau dibedah, jadi orang aulia tadi dia pas orang yang beriman, ya kan, dan juga dia yakunu dalam posisi kana yakunu yattaqun, dalam posisi selalu bertakwa. Nah, selalu bertakwa. Orang yang beriman statusnya orang allazina amanu, orang yang beriman, ya kan, amanu gitu loh. Berimannya bukan sekedar pengakuan, karena kalau beriman ngaku banyak, jadi imannya benar-benar iman, ya, sudah masuk dalam kana yakunu. Bahkan dia yang memimpin manusia itu mengajak keberimanan. Yakunu, kana yakunu, wakanu, itu kan para wali ya, wakanu yattaqun, gitu, ya kan, dalam posisi takwa terus menerus. Jadi dia beriman
dalam posisi takwa. Takwanya terus menerus. Bukan waktu lapang sempit saja. Lapang sempit dia selalu bertakwa. Kenapa dia allazi amanu wa kanu yattaqun? Orang yang aulia Allah la khaufun wa la hum. Dia itu orang-orang yang beriman yang selalu bertakwa. Karena hanya inilah orang-orang yang cirinya. Kenapa amanu yakunu yattaqun? Karena ini orang-orang yang diberi karunia. 8 Al-Anfal ayat 29. Surat 8 Al-Anfal ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang beriman. Hai orang yang beriman. Sama, hai orang yang beriman. Terus jika kamu bertakwa nah, jika Allah, kamu orang yang bertakwa, jadi ya kanul dia takut tadi, orang yang waliullah tadi la khaufun alaihim, dia selalu orang yang beriman dan selalu yakun dalam posisi bertakwa, ya kan? Nah, orang beriman ini jika kamu bertakwa, nggak ada, dia selalu bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jika kamu bertakwa, itu masih jika. Tapi kalau orang yang takwa, orang yang waliullah tadi la khaufun wala yahzanun tadi, ya kan? Dia beriman dan selalu dalam posisi bertakwa. Karena ada orang beriman belum tentu takwa, ya kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullah, maka ittaqullah. In taqullah, jika gitu kan. Ya kan? Karena ada orang beriman belum sampai ke takwa, sudah bertakwa tapi belum bertakwa. ya, Dia sudah bertakwa tapi belum dikatakan yakunu yattaqun, belum. Tapi in taqullah, jika benar-benar yakunu takwa, jika bertakwa kepada Allah, jika terus niscaya dia akan memberikan kepadamu furqan. nah, jadi furqan pembeda hak dan batin. Jadi kalau waliullah tidak pernah ditipu. Ya. Masa waliullah ditipu? Yang nipu iya. Ya. Waliullah itu tidak pernah tertipu. Karena dia Ini tahu. nipu, dia tahu orang ini nipu atau enggak. Wali namanya. Ya. Walaupun dia ditipu, pura-pura dia kayak tertipu, benar enggak? Enggak tertipu. Ada orang yang tertipu menegak sadar, tapi wali itu tahu dia tertipu. Saya contoh gini, orang ini nggak pernah bayar, nggak pernah bayar utang, tapi tetap diberi oleh dia. Dilihat oleh orang sekitarnya, bodoh sekali, ya kan? Masa ditipu terus? Padahal dia tahu ditipu. Nah itu bedanya wali. Wali itu tahu ditipu. Ini ada orang yang ditipu benar-benar katanya takwa gitu kan, tapi tertipu dia, ya kan? Nah itu udah sadar. Tapi kalau wali ditipu sadar. Tahu dia. Tahu, tapi sengaja. Nah, gini, misalnya Chandra, aku pinjam duit. Kalau kau wali, tetap aku pinjamin duit. Dosa pinjam duit, karena dia ini kan nggak bakal bayar. Udah aku beli uang aja, ya kan? Seperti itu. Nah wali itu nggak ditipu. Walaupun dia itu dia sadar, tapi dia nggak akan memberikan sesuatu itu overdosis. Artinya sesuai kecukupan orang ini, karena pinjam duit nipu tuh karena cukup untuk makan aja. Dia ini pinjam duit benar-benar untuk makan minum anak keluarganya, tetap diberi seharga itu. Nah ada orang tertipu karena kehawa nafsuannya, keinginannya. Itu bukan wali, atau juga orang takwa masih dipertanyakan. Nah maka ciri orang bertakwa itu membedakan, dapat furqan, pembeda hak dan batil. Jadi kalau kita benar-benar takwa ya dapat dipisahkan gitu loh. Mana yang tipu, mana nggak tipu. Terus apa lagi? Dan menghapuskan segala kesalahanmu. Iya, dihapuskan kesalahannya. Waliullah itu kenapa tidak ada rasa takut, khawatir? Karena nggak ada rasa dia itu. La khaufun wala yahzan. Kenapa? Karena dia selain dapat furqan dan juga dia tidak ada rasa, tidak diampuni kesalahannya. Maka ketika dia melakukan kesalahan pun dilihat oleh jamaahnya, ya kan, tidak berdosa dia, karena strategis saja, karena akan dipertuhankan gitu. Ayo, lagi coba. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan kepadamu furqan. Tentu jaga furqannya. Waliullah itu jaga, tahu mana yang nipu, mana nggak tipu, mana yang benar, mana yang salah dia tahu, ya kan. Terus dan menghapuskan segala kesalahanmu. Nah, dia dihapus kesalahan, dihapus kesalahan. Nah, karena dia tahu kapan dia bersalah beneran di mata Allah, kapan dia salah, dia buat. Wali itu tahu.
Agar kenapa? Kalau dia menjadi orang baik, benar dituhankan nanti. Udah sakti, ya kan? Memang manusia biasa dia. Kelihatan manusia biasa makan minum, tapi dia sengaja untuk tidak dipertuhankan. Nah, tidak dipertuhankan, maka waliullah itu banyak sandiwaranya. Sinetronnya dia. Lalu kan terus. Dan mengampuni dosa-dosamu. Dia sudah dijamin dosa-dosanya itu dijamin udah, ya. Diampuni dosa waliullah itu. Jadi kalau dia bikin kelihatan mata awam, contoh gini, seperti Khidir. Ketika Musa belajar Khidir itu membunuh loh. Kebalikannya, atau Musa menghancurkan perahu. Kata Musa ini zalim buatnya. Udah jangan nanya, kau kan mau belajar. Yang kedua, terus Musa melihat Khidir itu membunuh anak kecil yang nggak berdosa. Marah Musa, ya kan? Terus ada lagi, nggak ada kerjaan nih. Ada di suatu kampung, tembok yang roboh dibenahi, tidak digaji, tidak diapa-apain. Itu goblok itu wali si Khidir itu kan. Nah itu wali itu benar kayak gitu, ya kan? Karena dia berdosa melakukan itu. Karena apa? Nah itu pun diperlihatkan kepada orang-orang yang memang pilihan khusus. Nggak semua orang diperlihatkan. Orang tertentu diuji gitu loh. Untuk orang ini memang diistimewakan. Nah kadang-kadang murid tahu rahasia guru wali tadi diperlihatkan, itu nggak benar itu. Iya. Padahal dia lagi ngajarin tentang ini, ya kan? Banyak terkecoh gitu loh oleh guru gila itu. Itu apa itu nggak sembahyang asar, ya kan? Murid tadi cuma murid itu, cerita muridnya kepada orang lain. Pak ayah kau ngaji itu sesak tuh kiai itu. Karena apa? Nggak pernah sembahyang. Nah, Gus Ming itu pernah diisukan kilo itu Sima itu sampai diisukan bahwa Gus Ming nggak pernah sembahyang, ya kan? Bahkan Habib Lutfi juga pernah diisukan, atau Gus Dur juga nggak pernah sembahyang itu. Itu yang cerita orang-orang terdekat murid dia. Padahal si guru tadi memperlihatkan gitu loh, ya kan? Agar kalau alim sembahyang tidak betul, malah kelihatan, ya kan? Seperti itu. Bahkan nggak ketemu guru tuh gila dari situ. Yang kamu anggap suci dipertuhankan orang, ya, dikagumi orang se-Indonesia atau sekomplek saja mempertuhankan, nanti dengan muridnya khusus diperlihatkannya aneh, ngajak perempuan. Nah, ini orang yang dikagumi. Nah itu kayak wali itu, ya kan? Kalau nggak itu salah dia. Maka yang tahu wali itu hanya wali. Ya terus aja kan. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Karunia besar apa? Apa yang dipinta dia jadi. Tapi dia minta sesuatu hal yang besar. Karunianya, kelebihannya apa? Salah satunya banyak kelebihan karunianya itu, ya kan? Jadi waliullah tadi tidak ada rasa khauf, tidak ada khaufun alaihim wala yahzanun. Kenapa dia beriman dan selalu wayakunu, selalu bertakwa. Nah, ciri beriman bertakwa tadi kan dicontohkan, diberikan furqan, dapat furqan dia tadi, terus bisa ngapusi dosa, dijauhkan kesalahan-kesalahan dan karunianya. Salah satu karunianya orang ini, ya kan? Alam semesta bisa tunduk dengan dia. Bahkan hanya untuk orang kekasihnya Tuhan ini, alam semesta ini bisa dihentikan. Nah, salah satunya 31:20. Ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 31 Luqman ayat 20. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu. Munyi itu waliullah, para wali, ya kan? Kalau sekarang sebut waliullah, nggak ada yang ngaku nabi rasul, nggak, waliullah. Sebenarnya kalau saya lebih dalam lagi ada sih rahasianya. Siapa sih waliul mukminin itu? Saya dah cerita. Hadzan nabi wa waliullah. Ada pula itu ada. Tapi saya mau ceritakan ayat yang mahal itu. Saya ceritakan kitab ini aja. Apa yang dijalankan oleh kitab ini, yang perjalanan spiritual orang sufi ini, itu dalam Quran. Terus aja kan? Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Lahir batin, ya kan? Waliullah itu lahir batin, ya kan? Bukan lahir baik, ya, batin juga, ya kan? Terus dan di antara manusia ada yang membantah. Membantah, banyak di satu masjid itu membantah, nggak benar betul hal itu kan? Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Memang ilmu ini tanpa ilmunya Allah, tanpa pengetahuan Allah, ya kan? Jadi orang ini
si waliullah ini, kekasihnya Allah tadi, itu isi langit dan bumi bisa tunduk dengan dia. Pemilu ini bisa tidak ada pemilu kalau dia kehendaki. Iya. Saya punya modal maya itu. Jadi saya punya guru, ya kan? Dia ngomong 10 tahun dia ngomong gini. Nanti Jan, ya kan? Suatu ketika haji itu wajib, dia bilang. Nanti kau lihat nanti tidak ada haji. Dia ngomong gitu. Itu ngomongnya 10 tahun. Saya ingat ngomongan itu 98 akhir 2008 2009 dia ngomong gitu. Nanti kamu lihat ya, haji itu punya wajib. Tapi ada yang menyebutkan haji itu tidak bakal haji. Saya bilang, apa aja? Mungkin pesawatnya jatuh sih, atau pesawatnya rusak. Ternyata 2009 dia ngomong itu terjadi 2019. 10 tahun kan? Dan itu dia cerita dulu sama saya. Ya kan? 10 tahun kemudian ternyata terjadi COVID. 2 tahun kita gak pergi aja Umroh. siapa orang ini? Iya. Ya kan? Nah, ini orang ini banyak saya dapatkan dari guru saya ini. Ya, guru saya. Ya, kalau bicara tentang gaib, bicara mutasabir, banyak murid dia bilang belajar kalau Ojan karena rahasia itu. Nah, kesalahan fatal saya tahun 2018 ya kan, sampai 2020 saya dikenalkan tentang diri dia kembali itu 2018 2017 sampai 2020 berapa tahun? 3 tahun dia tampakkan diri dia secara khusus ya kan? Iya, sampai sekarang pun saya nggak dia punya lebih, tapi dia itu saya ceritakan, ya kan, apa yang saya ceritakan ini ada, ya kan, maka perjalanan saya tidak masuk di akal, di luar logika. Saya cerita dengan murid-murid dia yang lama tuh, nggak percaya. Dia manusia biasa, makan biasa, itu biasa. Bahkan keluarganya juga nggak begitu yakin gitu. Orang yang makan 24 jam gitu, ya kan, seperti itu. Nah, satu, ya kan, dia bisa menghentikan itu. Ya kan? Bahkan saya meyakinkan 10 tahun Jokowi itu ada permintaan guru-guru saya untuk minta Jokowi. Ya, permintaan 2 guru saya yakin, karena saya banyak diperjalankan sesuatu yang banyak diperlihatkan oleh guru saya dan saya sendiri menjalani itu yang tidak masuk di logika saya, ya kan. Nah, maka saya bisa cerita ini bukan ngomong doang, waliullah itu kan seperti itu, bahkan walilul mukminin, ya kan, seperti itu. Ya, ini kan cerita di media Facebook, hanya saya ceritakan kitab Al-Hikam, ya kan, dengan judul tidak ada bukti yang menunjukkan adanya Allah dan para wali kecuali Allah. Tapi ini kenapa tertulis buku ini? Buku yang cukup luar biasa, seorang Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya kan, yang mungkin teman-teman tahu ini. Ya kan, bahkan menulis lengkapnya dalam bentuk bahasa Syekh Abdullah As-Syarqawi ala Al-Khalawi, Grand Sheikh Universitas Al-Azhar Mesir dan Mufti Mazhab Syafi'i. Ya kan? Ini pakai oleh buku ini. Ya, kembali lagi, ya kan? Yang saya ceritakan kan dalam Quran, buku ini. Saya ngambilnya dari Quran. Jadi ada yang bisa dapat ini adalah walil mukminin. Jadi artinya sesungguh luar biasa, ya kan? Jadi wali tadi apa? Tidak ada rasa khauf dan tidak ada khawatir, ya kan? Terus dia manusia biasa, makan seperti biasa, ya kan, minum seperti biasa. Bahkan kebalikan, dia akan memberikan keistimewaan kepada orang-orang khusus. Ya, salah satu keistimewaannya yang tidak kebanyakan orang tahu, ya kan, seperti itu. Nah, misalnya ada cerita orang pakai mobil
diisi air berjalan sendiri gitu, atau dia mengisi air minyaknya seperti ini sampai ke situ. Ya itu salah satunya. Itu cerita-cerita, ya kan? Cerita-cerita, dan itu cerita wali. Jadi mungkin di sekitar kita itu ada wali, tapi tingkatan walinya beda-beda. Makanya wali itu ada terbagi dua. Ada wali dikenal oleh orang awam juga dan orang khusus, tapi ada wali yang dikenal oleh orang khusus, diperlihatkan oleh Allah. Nah, dua-duanya wali. Ya kan seperti itu. Nah, ketika wali ini dicintai oleh kebanyakan manusia, Tuhan cemburu, maka dia cabut. Maksudnya jauh wali-wali nih, Ya. dicintai seluruh manusia. Allah cemburu, Ya. karena wali-wali kekasihnya Allah cabut. Cabut. Bisa diberi sakit, bisa idiot, bisa juga dicabut nyawanya. Seperti terjadi Nabi Isa alaihissalam. Dia kan seperti itu. Itu ciri wali tadi ya, la khaufun wala yahzan. Tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kekhawatiran, dan selalu terhubung dengan Allah. Nah, ciri apa yang harus kita yang dia selalu beriman dan bertakwa. Nah, bagaimana kita ketemu dengan dia, passwordnya? Ya harus beriman bertakwa juga. Satu, umatnya Isa tuh kepingin mendapatkan menyaksikan itu. Maka ada umatnya Isa, aku pengen lo menyaksikan hidangan langit itu. Salah satu hidangan langit itu ini, yang gaib gitu kan, yang belum pernah diberi ke orang, termasuk waliullah ini. Bisa nggak saya kau turunkan hidangan langit? Nah, surat 51, surat 5 ayat 112. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Al-Maidah ayat 112. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah." Jadi kuncinya harus apa? Bertakwa. Bisa nggak Isa Ibnu Maryam bisa nggak menghidangkan dari langit? Hidangan langit itu bukan yang bumi. Kalau hidangan bumi ya nyato. Hidangan bumi itu nyato. Perempuan cantik itu hidangan bumi. Ya. Kalau Ameng, cantik itu hidangan bumi. Ya. Melihat perempuan goyang hidangan bumi. Ya, Makanan enak. Hari ini kan kita kalau televisi media itu semua diberi hidangan bumi itu. Ada perempuan cantik hidangan bumi, atau perempuan ganteng, atau laki-laki ganteng hidangan bumi, atau makanan-makanan, enak benar itu hidangan bumi. Kapan kita makan hidangan langit gitu loh? Nah, umatnya Isa ini kepingin dapat hidangan langit, Ya. bukan hidangan bumi. Maka disebut Al-Maidah itu. Al-Maidah itu hidangan. Jadi hari ini kita diperlihatkan baik media, Facebook, hidangan langit semua. Perempuan cantik itu hidangan bumi. Itu itu panah itu. Panah itu tidak kekal, ya kan? Terus makanan-makanan itu kita makan itu, wah enak benar tuh ayam itu ditusuk. Ya ayam ini. Itu jangan bumi, dimakan ya tai seperti itu. Nah, kita tidak pernah coba, ya tuh aku pengen hidangan langit. Nah, malam hari ini saya contohkan hidangan langit. Sebenarnya, kalau yang ngerti gitu loh. Nah, ketika saya nyampe ini ya ada timnya juga untuk dapat hidangan langit. Coba, nah, hai Isa Ibnu Maryam, bisa nggak kau turun ke hidangan langit? Apa kata Isa? Hai kaumku, jika kamu beriman, bertakwalah. Terus ulangi baca coba. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Jadi kalau hidangan langit dari Tuhan, maka tadi itu penampakan wali, penampakan yang gaib, Allah yang bisa membukanya itu. Maka tidak ada bukti yang menunjukkan adanya Allah atau para wali kecuali Allah sendiri atau Nabi beriman dengan Nabi, nggak ada buktinya. Wali atau para Nabi nggak ada buktinya kecuali Allah perlihatkan Nabi itu seperti ini, ya kan? Nah, sama itu seperti hidangan langit. Hidangan langit ini hidangan langit itu ya di rukun iman gitu ya. Kecuali Allah sendiri. Nah, bisa nggak kau berikan hidangan? Bisa, bertakwalah kata akan dapat hidangan dari langit. Terus apa? Bertakwalah terus. Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul kamu orang yang beriman." Jadi bertakwalah jika kamu benar orang beriman. Jadi syarat untuk ketemu wali ya harus bertakwa dan beriman. Beriman yang sebenarnya, bertakwa sebenar-benarnya. Lanjutkan terus. Ya kan? Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami." Kalau makanan hidangan bumi pasti kenyang.
Ya, Ya. ya kan? Kalau melihat perempuan, aduh kenyang itu luar. Tapi kalau hidangan langit membuat Tentram. tentram, dan itu nggak bisa dilupakan gitu loh. Ya kan? Hidangan langit tadi, ya kan? Nah, Chandra pernah dapat hidangan langit? Pernah, Ustaz. Lo benar-benar aja pernah dapat hidangan langit nggak? Pernah, Ustaz. Pernah, berapa kali? 3 kali. 3 kali. Nah, berarti Ustaz Chandra ini pernah dapat hidangan lah? Langit. Langit. Ya, selanjutnya. Mereka berkata, Hmm. kami ingin memakan hidangan itu Nah, jadi biar tentram hati kami terus. dan supaya tentram hati kami. Jadi kalau hidangan yang dimakan bisa tentram apa? Bukan nasi, ya kan? Ya. Yang membuat tentram, adem, ayam gitu kan? Wow, kagum gitu kan? Kenyang. Ada orang dapat hidangan langit ini, dia lupa semuanya. Makan, minum, perempuan lewat tuh lupa, Iya. ya kan? Ya? Seakan-akan melayang, karena nggak bisa dibayar itu, ya kan? Iya. Lupa. Oh, itu. Sama seperti cerita Yusuf, ada cerita Yusuf, Julaiha, kamu nggak percaya Yusuf itu ganteng gitu. Jadi dibuat apel, dibersihkan dengan pakai pisau, orang tetap pelanga. Jadi terceset lah. Itulah hidangan kayak model perumpamaan lidah Iya. itu. Terus lanjutkan. Terus. Dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami Terus. dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Oh, dari selainnya menyaksikan, melihat, saksikan itu, ya, menyaksikan hidangan itu. Syahidun. Nah, jadi syahidun. Kami ingin menyaksikan hidangan itu, menyaksikan. Kami menyaksikan wali itu. Nah, tapi hanya beriman bertakwa, ya kan? Kami ingin menyaksikan Allah, syahidun Allah, asyhadu la ilaha illallah, menyaksikan Allah tuh wujudnya kayak mana? Ya adalah wujudnya. Ya, cuman Allah itu punya hijab. Hijabnya di mana? Di ciptaan-ciptaannya. Ya, jadi Allah itu terhijab oleh ciptaan-ciptaannya. Kalau ciptaannya ganteng gitu kan, Allah maha ganteng. Kalau perempuan cantik, Allah maha cantik, gitu kan? Nah, Tuhan ada di situ sebenarnya. Cuma kan dengan melihat kecantikan perempuan itu sebenarnya kita ngomong Allah itu maha cantik. Allah, ya kan? Seperti itu. Nah, menyaksikan hidangan itu. Jadi ketika nyebut asyhadu la ilaha illallah, asyhadu, menyaksikan benar. Ya kan? Bukan seperti Musa. Kalau Musa melihat Tuhan itu dengan mata, uzur mata. Makanya ketika dia mau melihat Tuhan, melihat Allah tadi di atas gunungnya meledak, dia pingsan. Ya kan? Maka diceritakan Musa itu melihat Tuhan. Belum melihat gunung, di atasnya pingsan. Lanjutkan terus. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Nah, kau dapat hidangan langit itu sebagai hari raya Idul Fitri. Makanya orang yang merayakan hari raya Idul Fitri itu yang layak itu bukan pakaian bagus, tapi mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau orang nggak dapatkan Lailatul Qadar belum layak hari raya. Jadi hari raya itu ialah disediakan hari raya. Kalau sebatas hidangan bumi ya makan aja. Ya, jadi yang dikatakan hari raya Idul Fitri itu yang mendapatkan hidangan dari langit. Menyaksikan hidangan itu memakan hidangan itu. Maka hari raya. Nah, bentuk hari rayanya perayaan makan minum, tapi orang hari ini makan minumnya hidangan buminya saja, langitnya tidak dapat, Lailatul Qadar juga nggak dapat, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau hidangan langit tidak nunggu musim. Hidangan langit itu, hari raya langit itu nggak ngelihat di tahun, setahun 2 kali enggak, ya kan? Bisa setahun 5 kali, 10 kali, setelah atau tidak sama sekali dapatnya hari raya langit itu, ya kan? Itu saja. Jadi ciri waliullah itu ada 2. Hidangan ciri waliullah itu satu, tidak ada kekhawatiran alaihim, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada setahun. Dan apa yang dilakukannya? Beriman dan bertakwa. Nah, kalau kita ingin ketemu wali, apa sih yang salah satu menyebabkan passwordnya salah satunya untuk ketemu wali yang sederhana selain kita beriman bertakwa? Ada cara mudahnya. Apa cara mudahnya? Yaitu 5812. 5812. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan 5812, ya 5812 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 58 ayat 12. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul,
hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Jadi usul khusus ini beda ya. Makanya wali itu ada dua, ada wali khusus, ada wali bisa dilihat oleh orang awam juga. Nah, kalau sekedar untuk lihat orang awam bisa ngelihat wali juga, kan kelompok wali itu ada dua, ada orang awam dan orang khusus bisa melihat, ada kelompok yang kedua wali ini hanya orang khusus yang bisa melihatnya, diperlihatkan oleh Allah. Nah, ini salah satunya di ayat ini orang khusus sebenarnya. Nah, ini yang paling mudah untuk ketemu wali, bisa juga orang awam. Kan wali tadi tidak ada rasa takut dan tidak ada khawatir. Passwordnya apa? Surat 2 Al-Baqarah 273. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 273. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Terus? Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Lanjutkan. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan Kepada fakir tadi ya. maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Masalahnya apa? Indahu rabbihim wala khaufun wala ya Zanun. walahum ya. Zanun. Jadi untuk cari orang fakir yang terikat dengan Allah. Bukan dia nggak mampu, memang dia sengaja nggak mau nyurusi bumi. Tapi orang ini ngurusi ya, kerjaan jalan Allah. Terus? Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Kenapa? Karena memang nggak boleh usaha bumi. Bisnis juga nggak boleh. Terus? Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya. Dia kelihatan orang kaya, tapi dia karena nggak minta-minta. Padahal dia memang kerja untuk Allah. Terus? Karena memelihara diri dari minta-minta. Dia nggak mau minta-minta. Terus? Kamu kenal mereka. Kamu pasti kenal mereka. Dia nggak minta. Terus? Dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Walaupun dia minta, dia nggak akan mendesak. Maksa orang minta nggak. Terus? Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, Itu cuma jalan Allah. Terus? maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Lanjutkan, sumbernya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari. Kamu sedekah dengan orang fakir jalan Allah tadi, mau terang-terangan, mau sembunyi, boleh, ya kan? Malam itu sembunyi, terang, siang itu terang, jelas-jelas. Terus? Secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Terus? Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi, pengen passwordnya bertemu waliullah, cari orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Bukan dia nggak mau minta, dia menjaga itu. Nanti tahunya. Bukan fakir biasa, fakir beneran. Bukan fakir miskin itu, bukan. Dia fakir jalan Allah. Nah, seperti itu. Jadi, untuk bagi orang awam atau orang bil khusus, untuk kita ketemu passwordnya para wali, jangan wali di sekitar kita, tapi selama ini kita menjadi murid atau menjadi santri atau menjadi apa, tidak kenal mereka, karena kita tidak diperlihatkan kecuali Allah perlihatkan. Nah, saatnya apa yang paling sederhana tadi? Salah satunya yaitu menafkahkan harta kepada fakir yang terikat di jalan Allah. Nah, kamu kenal mereka, lama-lama akan ketemu dengan orang-orang ini dan akan dibuka topengnya, kewaliannya itu, ya kan? Terikat dengan Allah. Tidak ada rasa khaufin, tidak rasa yahzanun. Masa orang yang fakir terikat dengan Allah itu tidak ada, fakir terikat dengan Allah itu tidak rasa khauf, tidak rasa sedih, kamu kok berjuang membantu dia rasa khawatir, bersedih hati. Ada masalah dengan kamu gitu, seperti itu. Oke?
mungkin itu saja dulu. Jadi untuk maksudnya ketemu para aulia wali itu yang paling sederhana itu surat 2 Al-Baqarah 273 sampai 274, ya kan? Itu sama sisi dalam bentuk perbuatan. Kenapa yang menyebabkan tidak ada rasa khauf? Tapi lebih khusus lagi syaratnya kita harus punya beriman dulu dan bertakwa. Baru kita bicara konsep ini. Nah kalau untuk bicara dengan khusus yang tadi itu 5812 itu lain lagi itu. Itu kelompok yang kedua, wali khusus ketemu dengan orang yang maksus. Itu saja, Chan, Ya, untuk malam hari ini.